Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik semua ya, alhamdulillah. Oke, kalau begitu sekarang kita menginjak pada bab sholat jamak dan qashar. Jadi pada Islam, hukum Islam sendiri itu banyak keringanan yang diberikan Allah kepada kita. Salah satunya sholat jamak dan qashar. Nah, sholat jamak adalah secara bahasa jamak itu artinya mengumpulkan. Sedangkan secara istilah sholat jamak yaitu mengumpulkan dua sholat wajib dijadikan satu dalam satu waktu. Apa dasarnya? Dasar hukum sholat jamak yaitu dari hadis Rasulullah SAW. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah SAW apabila berangkat sebelum tergelincir matahari, maka beliau akhirkan sholat duhur ke asar. Kemudian dalam perjalanan beliau turun dari kendaraan menjamak kedua sholat itu. Apabila beliau berangkat sudah tergelincir matahari, maka beliau kerjakan sholat duhur baru berangkat naik kendaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian macam-macam sholat jamak. Nah, sholat jamak ini ada sholat jamak takdim, ada sholat jamak takhir. Sholat jamak takdim itu bagaimana? Sholat yang mengumpulkan dua sholat wajib dikerjakan dalam satu sholat dan di awal waktu sholat. Contoh, sholat jamak takdim duhur asar. Berarti sholatnya di waktu duhur. Jadi nanti ketika sholat asar nggak usah sholat lagi. Ketika waktu masuk sholat duhur, sholat jamak takdim duhur asar. Nah, kalau sholat jamak takhir sebaliknya. Jadi ketika nanti sholat duhur sama asar itu digabung, tapi dikerjakan dalam waktu sholat asar. Jadi jamak itu ada dua, jamak takdim dan jamak takhir. Yang takdim di awal, yang takhir di akhir. Gampang itu apa namanya untuk menandainya. Kemudian sholat yang boleh dijamak apa aja, Pak? Sholat yang boleh dijamak itu ada 4. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Subuh enggak? Ya, subuh enggak, karena enggak ada gabungannya, enggak ada temannya dia. Nah, sholat duhur dan asar ini bisa dijamak takdim, bisa dijamak takhir. Begitupun sholat maghrib dan isya. Terserah mau dilakukan di akhir atau di awal. Paham ya? Terus kemudian syaratnya apa? Nah, kita nggak boleh gabung-gabung sholat tahu-tahu sudah apa namanya? Saya mau gabung sholat aja Pak, males. Nah itu nggak boleh. Ada syaratnya. Yang pertama syaratnya musafir. Maksudnya orang yang dalam perjalanan tidak untuk maksiat. Kalau perjalanannya untuk maksiat, maka tidak diperbolehkan. Kedua, jarak perjalanan minimal 80,64 km. Nah, ada yang mengatakan itu tanpa jarak. Ya, jadi ada kaul ulama, insya Allah di kitab Fathul Mu'in itu bahkan kalau berpindah desa pun walaupun jaraknya dekat itu diperbolehkan. Nah, terus syarat yang lainnya lagi yaitu tidak boleh makmum dengan orang yang mukim. Maksudnya kalau kamu perjalanan bertamu ke saudara kamu, terus saudara kamu mau sholat duhur, kamu mau ikut jamaah jadi makmum sholat duhur, mau dijamak sama asar. Nah itu nggak boleh karena orang saudara kamu itu kan mukim, bukan musafir. Kalau kamu kan musafir, nah itu nggak boleh. Terus dalam keadaan tertentu jelas ya, sedang sakit, terus dalam keadaan hujan yang lebat membahayakan, terus kemudian berniat sholat jamak, jadi harus diniati. Syarat khususnya apa? Syarat khusus sholat jamak takdim dan jamak takhir itu beda. Kalau jamak takdim itu harus tertib. Tertib maksudnya gimana? Tertib yaitu kalau sholat duhur dan asar di jamak takdim, maka harus sholat duhur dulu.
ya, diingat-ingat. Terus kemudian tidak boleh disela dengan sholat sunnah atau lain-lain. Nah, jadi setelah sholat duhur terus mau dijamak juga dengan sholat asar, maka tidak boleh diselingi dengan ba'diyah. Sholat duhur ba'diyah itu nggak boleh ya. Jadi langsung aja setelah sholat duhur langsung sholat asar sama dijamak. Terus ini tadi jamak takdim. Kalau jamak takhir syarat khususnya yaitu kalau semisal dalam perjalanan kamu mau nanti saya kan sudah masuk waktu duhur tapi masih dalam perjalanan. Nanti saya niat mau dijamak ke asarnya, duhur dan asar. Maka ketika masuk waktu sholat duhur kamu harus sudah niat untuk nanti sholat jamak di jamak takhir di waktu asar. Terus yang kedua syaratnya masih dalam perjalanan. Nah, masih dalam perjalanan tempat datangnya waktu yang kedua. Jadi kalau masih di waktu duhur ya nggak boleh. Jadi harus dalam perjalanan dan sudah masuk waktu yang asar atau yang kedua. Niatnya bagaimana Pak? Niatnya ada, kalau yang saya pahami ada dua versi ya. Ada yang usolli fardhu dzuri majmu'an bil asri jam'at taqdimin, ada an ma'muman lillahi ta'ala. Ini kalau ada yang versi begini juga. Usolli fardhu dzuri arba raka'atin jam'at taqdiman ma'al asri, ada an ma'muman lillahi ta'ala. Nah, itu berarti niat sholat jamak takdim. Sekarang niat sholat jamak takhir. Saya contohkan sholat isya ya, sholat isya dan maghrib. Usolli, niat yang pertama, usolli fardal maghribi majmu'an bil isya'i jam'at takdimin adaan ma'muman lillahi ta'ala kalau seandainya makmum. Atau usolli fardal isya'i arba raka'atin jam'at ta'khiran ma'al maghribi adaan ma'muman lillahi ta'ala. Mana yang sah Pak? Dua-duanya sah. Kamu bisanya yang mana? Ya, tergantung ya. Hafal kamu yang mana ya sudah itu yang dilafalkan. Jadi nggak ada ketentuannya kok. Nggak ada ketentuan harus pakai niat yang pertama atau pakai niat yang kedua. Nggak ada ketentuannya. Terus kemudian jamak sudah. Sekarang sholat qashar. Apa sih qashar itu? Qashar itu artinya meringkas. Nah, sholat qashar maksudnya adalah meringkas sholat wajib 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi yang awalnya 4 menjadi 2. Berarti yang boleh diqashar ada berapa? Ada 3. Sholat duhur, sholat asar, sama sholat isya. Kenapa sholat maghrib dan subuh nggak boleh? Sudah sedikit kok mau diqashar. Ya, parah berarti kalian ya kalau mau qashar itu. Oke, sekarang hukumnya apa hukumnya? Mengqashar. Boleh ya, diperbolehkan sama. Karena ini berupa keringanan dari Allah untuk hamba-hambanya. Terus kemudian dasar hukum sholat qashar. Dasar hukum sholat qashar dalam Quran surat An-Nisa ayat 101. Fa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kamu mengadakan perjalanan di atas bumi, di darat ataupun di laut, maka tidak ada halangan bagimu untuk memendekkan sholat. Nah, jadi diperbolehkan di dalam Al-Quran. Syaratnya apa? Syarat sah ya. Syarat sahnya yaitu hampir sama ya, musafir, terus niat, ya jelas ya niat, terus perjalanan. Di sini diterangkan 2 marhala atau 16 farsa. Maksudnya sama ya. Perjalanannya sudah ada sampai 80,64 km. Dan ada yang berbeda, ada yang sampai 90. Nah, tergantung
batas waktunya itu macam-macam. Biasa ulama fikih ya khilafiyah atau perbedaan pendapat ulama itu biasa. Nah, kalau mau ngambil aman yang mana? Ya yang mending yang 90 kalau kita mau ngambil aman. Oke. Selanjutnya caranya. Wah, gampang ya caranya. Cara mengqashar sholat. Jadi sholat duhur itu kan ada sholat duhur. Sholat yang berjumlah 4 rakaat itu kan ada 3, duhur, asar, dan isya. Nah ini bisa dikosor menjadi 2 rakaat. Begitupun kalau sholat maghrib dan isya maka itu tadi sama takdim ya, yang barusan ini. Kalau sholat maghrib nggak boleh dikosor, diingat-ingat. Yang maghrib sama subuh nggak boleh dikosor. Nah, bagaimana cara menjamak sekaligus mengkosor? Itu ada caranya. Jadi kalau nanti sholat jamak takdim, duhur dan asar, kemudian juga mau dikosor, jadi jamak takdim dan kosor. Waduh, benar-benar parah ini. Jamak takdim dan kosor, maka nanti sholat jamak takdim di waktu duhur diawali sholat duhur 2 rakaat, cuma 2 rakaat karena kosor, terus salam, terus kemudian sholat asar 2 rakaat. Jadi cuma 4 rakaat tapi 2 salam, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, kalau sholat jamak takdim maghrib isya bagaimana, Pak? Berarti yang sholat maghribnya itu tetap 3, yang sholat isyanya 2 rakaat. Jadi dibedakan ya. Itu kan 2 salam. Jadi dibedakan. Oke. Kalau sholat subuh nggak boleh ya tadi, nggak boleh dijamak juga nggak boleh dikosor. Niatnya bagaimana? Nah, niatnya juga kalau untuk biasanya dalam prakteknya itu jarang sekali orang yang hanya mengkosor sholat. Rata-rata dijamak plus kosor. Wis dikumpul terus diringkes. Nah, itu enak banget ya. Contohnya usolli fardhu dhuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihil asri jam'at takdiman. Atau usolli fardhul asri majmu'an bil dhuhri jam'at ta'khiran qasran lillahi ta'ala. Nah, itu niatnya 2 versi. Terserah mau jamak takdim kosor, mau jamak takhir kosor, terserah. Pokok aturannya tadi kalau sholat maghrib nggak boleh dikosor, bolehnya cuma dijamak. Kalau yang 4 rakaat baru boleh dikosor. Oke. Sekarang mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.